فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا أقال سلامنا بالعطايا كالجسام يا كالجسام يا حبيبنا عليك
Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhul Fatihah. Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kematian kita kelak adalah menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, as-salatu fiha fahiya mu'abadatun fi umurihi. Seharusnya salat itu di maknanya yang lebih luas, makna yang lebih luas, salat kita itu sepanjang waktu, setiap detik dan setiap saat. Salat dalam arti luas. Salat dalam arti sempit itulah salat lima waktu. Seringkali orang-orang jindik tidak mengerti. Orang jindik itu orang yang hanya mengamalkan hakikat, syariat dibuang, itu jindik. Ujar Imam Syafi'i, siapa yang mengamalkan syariat tanpa hakikat batal. Sebaliknya orang yang mengamalkan hakikat tanpa syariat fajandaqah, maka dia adalah jindik. Jindik itu orang yang mengamalkan hakikat saja, syariat tidak dikerjakannya, itu jindik namanya. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi perintah Allah dilawannya. Perintah Allah dilawannya, maka dia jadi jindik namanya. Nah, itu berhati-hati kita dalam itu. Ada lagi orang beriman kepada Allah, tapi dia mujasimah menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah itu meyakini Allah itu berjisim seperti manusia, bisa duduk seperti manusia, berjalan seperti kita, dikalahkan atau terkalahkan oleh ruang dan waktu. Itu orang mujasimah. Hati-hati juga keyakinan seperti itu, jangan sampai masuk dalam pikiran dan keyakinan diri kita. Makanya agama ini perlu belajar juga, mau tidak mau belajar supaya jangan salah dan keliru. Ya, nah, apalagi mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat dalam arti luas mu'abadah, abadi sifatnya. Mu'abadah itu artinya abadi. Masjidnya sholat itu wa masjiduha al-qalbu, ialah hati manusia. Jadi kalau ingin mencari masjid dalam arti hakikat itu hati. Masjid dalam arti syariat ya masjid yang kita kenal. Dalam arti hakikat hati. Keduanya kita pakai secara syariat zahir maupun secara batin. Apa maksudnya hati itu? Nah, karena itu kata beliau menggabungkan wa jama'atuha, menggabungkan keduanya, istima'u kuwal batin. Menggabungkan keduanya akan menguatkan batinmu dalam hidup ini. Ada istilah Nabi, salah satu orang yang mendapat naungan di akhirat kelak, perlindungan Allah, maksud naungan itu ialah hatinya dekat dengan masjid. Maka maksudnya masjid itu masjid zahir maupun juga masjid batin, orang yang hidupnya menggunakan hati. Pada waktu sholat, nah kita sholat sekarang ini sholat dalam arti sempit, tapi kita maknakan luas. Jadi sholat itu dalam arti sempit, 5 waktu tadi kita kerjakan, johor misalnya, kita maknakan luas, kita luaskan lagi sholat itu.
Bagaimana cara memaknakan itu? Yakni alal istighali bi asma'i tauhid bilisanil batin, yaitu menyibukkan asma tauhid di batin kita pada saat kita sholat lima waktu. Nah, bagaimana itu sholat 5 waktu kita gambarkan di sana yang oleh Syekh Hujairi dalam kitab Kasful Mahjub kemarin, yang disebut beliau dengan sebutan al-wukuf, wukuf seseorang, yaitu berhentinya seseorang. Berhenti itu waktu qiyam atau tidak? Qiyam ya lah, berdiri. Berdiri itu kata beliau menggambarkan biharil kudrati, tentang lautan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kitab Sirrul Asrar bi asma'i tauhid lil istighali, yaitu menyibukkan diri untuk itu. Kemarin Allahu Akbar, nah, johir dan batin lah supaya mudah. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau waktu berimaman makmuman sebagai makmum, kalau waktu imam imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar Imam Syafi'i muqtarinan bil fi'li, niatmu bersamaan dengan takbir. Allah alif ya kah? Akhir dari alif apa? Ro, huruf ro, bar. Allahu Akbar. Antara alif dan ro itu masukkan niatku dalam hati, sengajaku sholat subuh fardu karena Allah Ta'ala. 2 rakatnya tidak wajib, subuhnya yang penting wajib. Fardu lillahi ta'ala. Ya kah? Allahu Akbar. Nah, selesai niat kita dah sholat. Waktu itu kita lenyap. Di sini Syekh Hujairi mengatakan wa qauluhu at-takbir, engkau mengucap takbir fi maqami ruhbah wal fana, harus di makam ruhbah wal fana. Ruhbah di situ pengertiannya masuk kepada janji Allah, wal fana lenyap hanya Allah. Apa hanya yang ada Allah? Maksudnya hanya Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan. Karena di situ kalimat akbar. Akbar itu jalal, akbar itu kebesaran. Jadi sholat itu berisikan dimulai dengan jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalal itu menggambarkan kebesaran Allah. Nah, ini belajar muabadah, belajar supaya sholat itu kekal, dari yang kecil menjadi besar. Lihat, berdiri, ketika berdiri saat itu berdiri memahami yang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani lil istighali ala asma'i tauhid, di asma tauhid. Nah, nama-nama Allah yang sifatnya tauhid. Apa itu yang namanya tauhid? Itu kebesaran Allah, seperti nama-nama Allah Al-Haq, Al-Wahdah, Al-Wahid, ya kah? Al-Wahid, Al-Haq, hanya Dia yang benar, hanya Dia yang memiliki ego, kebesaran, keagungan. Yang dimaknakan istilah lain, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang maha kuasa selain Allah, tidak ada yang maha mendengar kecuali Allah, tidak ada yang maha melihat kecuali Allah, tidak ada semuanya kecuali Allah. Nah, bisalah dalam sholat itu seperti itu terangkum dalam otak jiwa kita. Otak jiwa kita, hilangkan nafsu, pikiran sementara saja, yang timbul adalah jiwa kita. Masuk ke hati kita, jiwa kita itu ruh kita. Allahu Akbar. Sudah. Kita membaca kalimat apa? Ini wajatu waziyadilladzi fataras samawatil ardh hanifan musliman. Sudah, artinya nanti pelajari aja di rumah lain waktu. Ya lah. Waktu sholat jangan diterjemahkan lagi, tapi dipahami kesimpulannya sudah. Menghadap siapa? Fataras samawati wal ardh. Pemilik, pencipta langit dan bumi, termasuk menciptakan diri kita. Allahu Akbar. Nah, baca aja lagi. Lalu kita membaca surah Fatihah, baca aja.
yang kita pikirkan, batin kita, kual batin kita, kekuatan batin kita ialah bi asma'i tauhid. Salah satu asma tauhid itu adalah al-haq. Nah, ya kelak al-haq. Kalau zikir saya Abdul Qadir Jalani, hu haq. Kawalah sambil waktu sholat itu disir kita hu. Ah boleh, hu boleh, hak boleh. Disir. Sir itu kayak apa? Hati itu yang berbicara, hati itu yang taswir, yang disebut dengan zikrul qalbi. Oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Sirrul Asrar, zikrul qalbi itu ialah mulahajatul jalal wal jamal. Tergores di hatinya kebesaran dan keindahan Allah. Allahu Akbar. Selama dalam sembahyang itu, hati itu menggoreskan, membentangkan, mentaswirkan, menggambarkan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Apa saja kebesaran keagungan Allah itu, keindahan Allah itu apa saja. Itulah kita selama ini belajar Ma'rifatullah. Selama kita belajar Ma'rifatullah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 30 tahun, itulah yang kita kumpulkan, kita sarikan, masukkan di dalam sholat kita, memahami tentang jalal dan jamal Allah subhanahu. Itulah hakikat tasawuf semuaan di dalam situ. Mak, ngali mana guru sedikit-sedikit yang mana yang bisa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita maknakan dalam kehidupan kita, dalam sholat kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,